Halo, di sini saya akan membuat tier list series-series barat yang sudah saya tonton selama hidup saya. Saya tampilkan semua yang menurut saya paling relevan dan bagus. Karena jika dimasukkan semuanya videonya bakal terlalu lama. Oke, kita mulai saja. Sopranos, series mob, S-tier. Aku suka pacingnya, karakter development, intensity, dan yang lainnya. Ini menurut saya series yang paling mempengaruhi di hidup saya. Must watch, recommended banget jika kamu suka genre mob atau mafia. Recommend banget. Terus The Wire, saya udah bingung nih, aku mau menaruhnya di tier S, tapi jika kamu nonton seriesnya itu di season 5 itu agak turun itunya. Aku gak terlalu suka sama twist gimana mereka itu harus memasukkan adanya kejahatan serial killer untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Tapi ya karena selama dari season 1 dan sampai 4 itu mereka itu polisi-polisinya itu saya melihat mereka sangat kompeten dalam memecahkan masalah gitu, memecahkan kasus dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, TV series ini juga menampilkan sebuah kehidupan ghetto di Amerika, terutama di Baltimore gitu. Jadi gak fokus sama polisinya saja. Ya, IT sajalah. The Punisher, B-tier. Ini menurutku adalah satu-satunya adaptasi Punisher yang decent atau bagus daripada film-filmnya. Kalau gak salah ada dua deh. Yang pertama sama Thomas Jane di Punisher tahun 2004 itu lumayan lah menurut saya. Terus ada The Punisher Warzone, gak terlalu suka saya. Ini cuma satu-satunya adaptasi yang decent menurut saya. Terus apa lagi ya? Supernatural gak terlalu suka aku, terutama pacingnya jelek banget. Pacingnya itu lambat gitu kan. Mereka punya pola dari awal episode itu, awal episode itu mereka langsung nyambung ke main plot. Terus episode yang lainnya itu filler, kebanyakan filler. Jadi kayak, oh kita bapak kita hilang, kita harus menemukannya. Tapi tunggu dulu, ini ada trickster, ada Wendigo, kita harus memecahkan kasus ini. Ngerti gak? Jadi aku suka kalau TV seriesnya itu nyambung kayak garis lurus gitu, straight line. Jadi nggak ada filler-fillernya gitu, nggak ada backstory atau apa atau gimana gitu. Ini banyak banget fillernya dan pacingnya itu lambat banget. Tapi jika suka dengan hal supernatural, hal dengan mistis, Christianity, gnostik, mungkin rekomen lah The Punisher, Supernatural. Sitir aja lah. Season 1 sampai 5 itu bagus menurut aku. Bagus banget. Dari season 5 sampai season yang lainnya itu udah turun kualitasnya. Aku nonton cuman sampai season 13 kalau gak salah.
Gimana si Lucifernya punya anak kalau guys. Gue udah gak mau nonton lagi. Terus Walking Dead A tier. Mungkin ini agak kontroversial ya, karena menurut orang-orang ini show-nya jelek gitu kalau dilihat di IMDb gitu. Tapi menurut saya ini meskipun mereka mencoba memasukkan agenda-agenda politik ke dalam show mereka, kayak ya minoritas LGBTQ kayak gitu, tapi ya gimana ya, terus plot yang agak nonsens gitu, yang gimana gitu. Tapi ada hal unik dari show ini yang membuat saya tertarik lagi, pengen nonton lagi gitu. Kayak atmosfernya zombie post apokaliptik kayak gitu, suka. Aku nonton Walking Dead sampai season 10-nya, tapi gak komplit aku nonton season 10-nya. Masih ada beberapa episode yang belum tonton kalau gak salah. Apalagi ya, kita ke show medieval aja. Game of Thrones. Aku mau naruh show ini di tier A, tapi setelah melihat season 8-nya itu kacau banget tuh season 8-nya. Gak masuk akal banget itu, semua karakter development-nya itu langsung butchered. Gak ada justifikasinya untuk dihancurin gitu. Emang kelihatan banget gitu kalau mereka gak menyumberkan storyline mereka dari buku, karena bukunya itu belum beres sama George R.R. Martin. Apalagi Viking is decent. Kalau saya mencari alternatif show atau drama medieval, ya mungkin saya rekomen ini. Cuman menurut saya itu ini agak cheesy gitu, ngerti gak? Kayak terlalu mediocre lah dibanding show medieval yang lainnya gitu. Terus ya semuanya itu gak jadi nonsens gitu setelah si Ragnar soalnya jadi udah mati gitu kan. Dia mati di season 4, terus dari season 4 diterusin sama anaknya. Apalagi aku nama anaknya, kalau gak salah Ivar apalagi aku. Tapi jika kamu suka sejarah kayak Viking atau sejarah Viking menginvasi daratan Saxon kayak Inggris, itu ini recommendednya. Terus ini juga ada series yang bersangkut pautan sama sejarah Viking menginvasi Inggris di tahun sebelumnya, tapi menurut aku ini di tier aja Last Kingdom itu. Ini aku gak suka banget sama show-nya tuh, bikin frustasi. Jadi dia itu main karakternya itu arogan banget gitu, tapi incompetent, sangat tidak kompeten gitu. Terus dia membuat ulah gitu. Dia gak tahu mau mihak kemana, mau mihak ke Viking atau ke Saxon gitu. Dia bingung. Terus gimana ya? Dia membuat Raja Inggris marah, tapi di akhir season si raja itu memaafkannya. Terus di awal season 2 ulangi lagi itu, kayak aku tahu polanya gitu. Gak terlalu suka aku The Last Kingdom, tapi recommended sih jika
suka dengan series medieval. Terus House MD, Eighty aja lah. Ini satu-satunya series barat yang mengenai medical drama, satu-satunya yang dilihat oleh saya. Yang lainnya gak pernah lihat aku. Kayak The Grey Anatomy, The Good Doctor, aku gak pernah lihat. Cuman ini doang yang menyangkut pautkan sama drama medis kayak gitu. Terus Hannibal aku taruh di C aja sih. Aku suka dengan editingnya, atmosfernya itu, plotnya itu bagus banget menurut aku. Sama si karakter Hannibal itu unik banget dibandingkan dengan adaptasi film yang sebelumnya, yang kayak di Silence of the Lamb atau Red Dragon. Ini beda banget sama siapa ini teh? Aku lupa lagi nama aktornya. Jadi ini beda banget Hannibalnya itu. Jadi the star of the show itu pasti Hannibal. Mads Mikkelsen, aku baru ingat namanya, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen itu menurut saya adaptasi favorit atau versi favorit Hannibal kalau menurut saya. Dari ini dipotray oleh si Mads Mikkelsen. Terus Mr. Robot, Beatle. Aku gak terlalu suka sama season 2 dan 3-nya. Itu menurut aku bosenin banget, itu boring. Very boring. Pacingnya lambat banget gitu. Yang cuma menarik perhatianku itu cuma season 1 sama season 4. Apalagi season 4-nya itu bagus banget itu. Peak Cinema, Peak Kino. Breaking Bad S tier. Pastilah Breaking Bad itu pasti S tier. Bagus banget tuh, Vince Gilligan magnum opus. Jadi aku jadi tertarik mempelajari kimia gara-gara Breaking Bad, membuat math kayak gitu. Bagus banget tuh. Rekomen banget Breaking Bad. Setelahnya itu Lost, aku taruh di S tier. Ini bagus banget menurut aku. Jadi ada antara perpaduan Castaway, terdampar di pulau terpencil, sama hal-hal yang berbau supernatural gitu. Jadi diceritakan si pulau tersebut itu ada artefak yang kuno yang bisa membuat pulau itu tersebut aneh gitu. Jadi bisa time travel atau ada monster gitu, kayak gitulah. Suka banget sama pacingnya. Dan menurutku ini Lost ini adalah series barat yang merevolusionerkan binge watching. Jadi kalau gak ada Lost, gak bakalan ada Breaking Bad atau Game of Thrones, Punisher, Viking, dan lain sebagainya. The Boys S tier. Aku suka banget nih. Ini unik banget nih, TV show yang paling unik. Jadi kan biasanya kalau di beberapa media barat itu menggambarkan superhero yang punya kekuatan itu sebagai orang baik. Kalau di sini mereka jahat banget gitu, kayak narsisis. Terus ada yang junkie, ada kecanduan, candu narkoba gitu superhero-nya itu. Dan mereka mengeksploitasi star powernya mereka gitu buat mampu di ranah politik kayak gitulah. Dan si protagonisnya itu orang biasa tapi bisa mengalahkan superhero-nya gitu. Rekomen banget itu The Boys. Loki ke S tier aja dah. Loki ini bagus banget menurut aku.
satu-satunya adaptasi, bukan adaptasi sih, series Disney Star MCU yang bagus ini, menurut aku satu-satunya itu Loki. Saya cuma lihat series Disney Star yang bersangkut pautan dengan MCU itu cuma dua, itu WandaVision sama Loki. Ini rekomen banget ini Loki. Banshee ini rekomen banget ini. S-tier. Semuanya bagus banget, pacing, karakter development, terus plotnya itu bagus banget. Jadi plotnya itu ini kayak crime drama gitu atau polisi drama, tapi protagonisnya itu bukan polisi, mainkan sebuah impostor gitu, karena polisi yang aslinya itu dibunuh oleh biker. Jadi mereka ketemu di bar gitu, terus ada biker, si bikernya itu membunuh sheriff yang baru datang gitu. Terus si protagonis mantan napi mengambil identitasnya dan menjadi sheriff di kota Banshee tersebut. Oz saya taruh di A saja. Ini adalah drama prison atau penjara yang menurut saya ini nyaman banget untuk tonton gitu. Ya, bukan berarti nyaman untuk anak-anak gitu, tapi ya pasti ada violence atau dan lain sebagainya, tapi ini kayak gimana gitu, menggambarkan kehidupan napi-napi yang ada di penjara Oz. Ada beberapa ras gitu, kayak ras white supremacist, ras negro, ras muslim, Meksiko, terus Itali, napi-napi mobster kayak gitu. Terus Altered Carbon saya tahu di A. Aku suka banget dengan atmosfer cyberpunknya itu. Aku memang fans dengan hal-hal yang berbau dengan sci-fi, kayak cyberpunk, solarpunk. Dan ini salah satu series yang menarik saya ke genre cyberpunk tersebut. Altered Carbon. Terus Prison Break saya taruh di S. Ini bagus banget ya. Jadi ini sama, ini mengenai prison drama tapi dengan twist mereka itu akan kabur dari penjara. Jadi si protagonisnya itu pintar banget itu, kayak punya karakter INTJ gitu. Punya ya semua masalah gitu dipecahkan sama si protagonnya gitu. Aku suka banget kalau ada TV trope yang mengenai protagonis yang bisa memecahkan semua masalah gitu. Terus Peacemaker ini show DC, aku tahu di A saja. Mungkin jika mereka tidak memasukkan agenda-agenda politik seperti I don't know, fat woman, this fat black woman, ini harusnya ini safe insert ini. Mungkin akan aku taruh di S, tapi ya karena ada satu karakter yang sangat unlikable di show-nya itu, jadi menahan saya untuk tidak menaruhnya di S gitu. Tulsa King saya taruh di C. Itu film series mobster tapi dengan feel good gitu. Dia selalu menang gitu monsternya, jadi gak ada intensitasnya sama sekali gitu. Sherlock saya taruh di A. Kenapa? Karena gimana ya, kalau dilihat dari seasonnya itu, jadi makin kesini makin si Sherlock itu gak memecahkan masalahnya gak pakai evidence atau logika gitu. Jadi dia kayak punya super power gitu, kayak mastermind kayak gitu. Jadi jika
Apalagi season 4 itu sangat, menurut saya itu kualitasnya menjadi turun di season 4. Jadi saya taruh di A saja. Legion ini adalah show Marvel tapi diproduksi oleh FX yang merupakan dari cabang dari Warner. Aku suka banget dengan superhero-nya itu kayak pasien RSJ gitu. Jadi mereka punya kekuatannya masing-masing, ada yang borderline split personality disorder, terus yang protagonisnya itu kekuatannya skizofrenia gitu. Jadi dia bisa jadi dewa gitu gara-gara penyakit tersebut. Terus happy. Aku taruh di A sih. Happy ini mungkin jika menurut aku show yang paling vulgar di antara yang ini. Mungkin setelah Game of Thrones lah. Game of Thrones dulu, terus Happy. Ini banyak banget ini. Humornya itu, dark humornya bagus banget, aku suka. Jadi untuk tier listnya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dulu.